Terus terang saja, setiap hari saya sering merasa terkejut sekaligus prihatin. Dari sekian banyak bapak dan ibu usia 50 tahun ke atas yang saya temui, kurang lebih 7 dari 10 orang datang dengan keluhan yang hampir sama. Kaki sering kesemutan, tangan terasa kebas, mudah kram, atau tiba-tiba gemetar tanpa sebab yang jelas. Hampir semuanya sudah terbiasa minum obat setiap hari. Sebagian minum obat pagi dan sore, ada yang selalu membawa obat kemana-mana. Namun setelah saya perhatikan, perubahannya hampir tidak ada. Keluhan memang sedikit mereda, tetapi hanya sementara. Beberapa jam kemudian kesemutan muncul kembali. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya banyak yang pasrah sambil berkata, mungkin memang sudah faktor usia. Padahal, bapak dan ibu, usia bukanlah penyebab utama dari semua keluhan tersebut. Usia memang bertambah, tetapi bukan berarti tubuh harus selalu lemah dan penuh rasa tidak nyaman. Dalam pengalaman saya mendampingi lansia selama bertahun-tahun, masalah utamanya justru bukan pada obat, melainkan pada kebiasaan makan dan pola hidup sehari-hari. Seringkali tubuh kekurangan nutrisi penting yang berfungsi merawat saraf dan melancarkan peredaran darah. Saraf yang tidak terawat akan mengirimkan sinyal yang tidak stabil. Akibatnya, kaki dan tangan terasa kesemutan, kebas, atau seperti tertusuk jarum. Ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi tanda bahwa tubuh sedang meminta perhatian. Jika bapak dan ibu sering merasakan kaki seperti ada semut berjalan, tangan gemetar saat memegang gelas, atau berjalan terasa berat sekali, jangan langsung buru-buru menambah obat. Cobalah berhenti sejenak dan dengarkan tubuh sendiri. Keluhan itu adalah bahasa tubuh yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari dalam. Saya sering menyarankan pasien saya untuk melihat ke dapur rumah mereka sendiri. Banyak yang heran dan bertanya, "Dok, memangnya apa yang bisa membantu dari dapur?" Padahal, justru di sanalah terdapat makanan sederhana yang murah, mudah didapat, dan efeknya jauh lebih tahan lama dibandingkan obat kimia. Obat memang bisa meredakan keluhan, tetapi sifatnya hanya sementara. Makanan yang tepat bekerja lebih pelan, namun memperbaiki tubuh dari dalam. Ibarat memperbaiki kabel listrik yang mulai rusak, bukan sekadar menutupinya sementara. Ketika saraf dan pembuluh darah mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, aliran sinyal kembali lancar dan tubuh terasa lebih nyaman. Ada 6 jenis makanan sehari-hari yang sangat membantu memulihkan saraf, menguatkan otot, dan melancarkan aliran darah ke kaki serta tangan. Menariknya, makanan yang keenam seringkali membuat banyak lansia terkejut, karena selama ini dianggap biasa saja. Padahal, justru itulah salah satu kunci utama agar kesemutan cepat mereda. Di kanal Sahabat Lansia Usia Lanjut ini, saya ingin menemani bapak dan ibu menjalani masa tua dengan tubuh yang lebih ringan dan pikiran yang lebih tenang. Di sini saya tidak membahas hal rumit, hanya kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Banyak lansia menganggap kaki kaku dan dingin di pagi hari adalah hal yang wajar. Padahal, dalam banyak kasus, itu adalah tanda bahwa saraf dan pembuluh darah tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Kabar baiknya, tubuh masih bisa pulih jika dirawat dengan benar dan dilakukan secara rutin. Saya telah melihat banyak pasien yang awalnya merasa tidak akan bisa berjalan normal lagi. Namun setelah beberapa minggu memperbaiki pola makan, kesemutan berkurang, kaki terasa hangat, dan langkah menjadi lebih ringan. Tubuh manusia sungguh luar biasa jika diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Saya akan mulai membahas satu persatu makanan sederhana tersebut, dimulai dari yang paling mudah ditemukan. Ikuti dengan tenang, karena apa yang akan kita bahas sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari bapak dan ibu. Bapak dan ibu, sebelum kita membahas satu persatu makanannya, saya ingin bapak dan ibu memahami satu hal penting. Kesemutan, kebas, dan kaki terasa berat bukan muncul begitu saja. Itu terjadi karena saraf dan pembuluh darah sudah lama kelelahan, namun kita sering tidak menyadarinya. Bayangkan saraf seperti kabel listrik di rumah. Selama bertahun-tahun bekerja tanpa perawatan, lapisan pelindungnya mulai menipis. Akibatnya, sinyal dari otak ke kaki dan tangan menjadi tidak stabil. Kadang terasa kesemutan, kadang kebas, kadang nyeri seperti ditusuk jarum kecil. Obat bisa meredakan rasa sakit, tetapi tidak memperbaiki kabelnya. Disinilah peran makanan menjadi sangat penting. Tubuh kita membutuhkan bahan baku untuk memperbaiki diri. Tanpa nutrisi yang tepat, saraf tidak akan bisa pulih, seberapa banyak pun obat diminum. Kabar baiknya, bahan baku itu tidak mahal dan tidak sulit dicari. Bayam adalah sayuran yang hampir selalu ada di rumah. Banyak orang menganggapnya hanya sayur biasa. Padahal, setiap lembar daun bayam mengandung nutrisi penting untuk saraf, terutama folat, zat besi, dan vitamin B.
Ketiganya membantu memperbaiki lapisan pelindung saraf yang rusak. Ketika nutrisi ini tercukupi, aliran sinyal saraf menjadi lebih lancar. Itulah sebabnya, pada banyak pasien saya, rasa kesemutan mulai berkurang setelah rutin makan bayam beberapa kali seminggu. Kaki terasa lebih hangat, tidur malam pun lebih nyenyak. Saya masih ingat Pak Hendra, usia 62 tahun dari Bandung. Setiap malam beliau terbangun karena kaki terasa seperti ditusuk-tusuk. Saya tidak menambah obat, hanya menyarankan sup bayam 3 kali seminggu. Sebulan kemudian beliau kembali dengan wajah cerah dan berkata, "Dok, sekarang saya bisa tidur nyenyak." Tempe sering dianggap makanan sederhana, bahkan ada yang meremehkannya. Padahal, tempe adalah sumber vitamin B kompleks alami yang sangat dibutuhkan saraf lansia. Vitamin ini membantu saraf mengirimkan sinyal dengan lebih stabil dan kuat. Saya pernah menangani Pak Suparman, usia 66 tahun dari Solo. Setiap pagi jari kakinya kaku dan kesemutan. Setelah mengganti sarapan manis dengan tempe kukus dan telur rebus, dalam 3 minggu beliau merasakan perbedaan besar. Kaki terasa lebih ringan dan tidak cepat lelah. Tempe sebaiknya tidak digoreng terlalu kering. Cukup dikukus atau digoreng ringan agar vitaminnya tidak rusak. Jika dikonsumsi rutin, tempe membantu menghangatkan tangan dan kaki serta membuat tubuh lebih bertenaga. Tidak perlu ikan mahal. Ikan kembung yang sering dijumpai di pasar justru kaya omega 3, lemak baik yang membantu membersihkan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah bersih, darah mengalir lebih lancar ke kaki dan tangan. Pak Agus, usia 70 tahun dari Medan, dulunya hanya bisa berjalan sebentar lalu berhenti karena kaki lemah. Setelah rutin makan ikan kembung 2 kali seminggu, beliau kembali bisa berjalan mengelilingi rumah tanpa tongkat. Ikan kembung sebaiknya dikukus atau dipanggang agar omega 3 tetap terjaga. Hindari menggoreng karena panas tinggi merusak lemak baik dan justru membebani pembuluh darah. Bapak dan Ibu, dari 3 makanan ini saja, kita sudah bisa melihat bahwa pemulihan tubuh tidak harus mahal. Tubuh hanya perlu diberi nutrisi yang tepat dan dilakukan dengan sabar. Pada bab berikutnya, saya akan melanjutkan 3 makanan lainnya yang tidak kalah penting, termasuk satu makanan yang sering dianggap sepele namun sangat kuat manfaatnya untuk mengurangi kesemutan. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat banyak lansia berkata, "Loh, ternyata sesederhana itu ya, Dok?" 3 makanan sebelumnya sudah mulai membantu memperbaiki saraf dan aliran darah. Tapi agar hasilnya lebih terasa, lebih cepat, dan lebih bertahan lama, tubuh masih membutuhkan dukungan dari 3 makanan terakhir ini. Justru disinilah banyak orang paling tidak menyangka. Kunyit adalah bumbu dapur yang hampir setiap rumah miliki. Biasanya hanya dipakai sedikit saat memasak. Padahal, kunyit mengandung zat bernama kurkumin, yang sangat baik untuk mengurangi peradangan ringan di sekitar saraf dan otot. Peradangan kecil inilah yang sering membuat kaki terasa nyeri, berat, dan mudah kesemutan, terutama saat malam hari. Saya ingat Bu Marni, usia 68 tahun. Beliau sering berkata bahwa kakinya tidak kuat berdiri lama saat ibadah. Saya hanya menyarankan satu kebiasaan kecil, minum air kunyit hangat sebelum tidur, dicampur sedikit madu. 6 minggu kemudian beliau tersenyum dan berkata, "Sekarang berdiri lebih tenang, kaki tidak gemetar lagi." Pisang sering dianggap buah biasa. Tapi untuk lansia, pisang adalah penjaga otot dan saraf yang sangat baik. Di dalamnya terdapat kalium, mineral penting agar otot tidak mudah kram dan saraf bekerja lebih stabil. Jika Bapak atau Ibu sering terbangun malam karena betis kram, pisang seringkali menjadi solusi yang terlupakan. Pak Wahyu, usia 68 tahun, dulu hampir setiap malam terbangun karena kram kaki. Saya hanya menyarankan 1 buah pisang kukus setiap pagi. 2 minggu kemudian beliau berkata, "Dok, sekarang saya tidur lebih nyenyak, kaki tidak kaget-kaget lagi." Kadang solusi terbaik itu bukan obat mahal, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan rutin. Inilah makanan yang paling sering membuat orang terkejut. Kacang hijau. Murah, mudah dimasak, dan rasanya ringan. Tapi di dalamnya terdapat magnesium dan zat besi yang sangat penting untuk melenturkan otot dan melancarkan aliran darah. Jika otot lentur dan darah mengalir lancar, rasa kesemutan dan pegal perlahan berkurang. Pak Dedi di Garut dulu hanya kuat berkebun sebentar. Setelah 1 bulan rutin makan bubur kacang hijau sore hari, beliau bisa bergerak lebih lama tanpa cepat lelah. Tidurnya pun lebih nyenyak. Tubuh ternyata tidak menuntut yang rumit, hanya minta diperhatikan dengan cara yang benar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menggabungkan semua ini tanpa ribet? Caranya sederhana.
Senin, Rabu, Jumat, bayam, tempe, ikan kembung. Selasa, Kamis, Sabtu, pisang pagi hari, bubur kacang hijau sore, kunyit hangat malam. Minggu, bebas pilih yang paling disukai. Tidak perlu porsi besar. Yang penting rutin. Banyak pasien saya merasakan perubahan setelah 4 minggu. Kaki terasa lebih hangat. Kesemutan berkurang. Bangun pagi lebih ringan. Tidur malam lebih nyenyak. Ini bukan keajaiban. Ini hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sabar. Bapak dan Ibu, kesemutan bukanlah akhir. Itu hanya tanda tubuh sedang meminta tolong. Dan seringkali, jawabannya sudah ada di dapur kita sendiri. Tidak perlu obat mahal. Tidak perlu cara rumit. Cukup makanan sederhana, ketekunan, dan kasih sayang pada tubuh sendiri. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada sesama lansia. Mungkin dari cerita kecil ini, ada kaki lain yang kembali ringan, dan ada tidur lain yang kembali nyenyak.